Tapi kemudian saya berkesempatan untuk diundi di hari Selasa atau hari Kamisnya. Nah itu juga kan probabilitasnya makin besar ya gitu. Jadi enggak. Tapi kan kita bisa bicara bulk deal ya. 100-nya Mas. 100 loh. Mas Anton berani loh. 100 mana ada, radio lain nggak ada. Radio Visit. Iya, senang dengarnya Mas, karena ya itu, radio kan nggak hanya sebagai channel information, hiburan dan lain-lain ya, tapi ada value yang bisa diberikan teman-teman radio buat khususnya segmennya motion gitu ya, anak muda. Kalau sekarang kan kita agak ngeri juga ya Mas ya, fenomena flexing, fenomena money laundry dalam bentuk pamer-pamer kekayaan dan seterusnya itu kan marak banget gitu. Kalau teman-teman anak muda nggak dibatasi dengan edukasi yang baik juga gitu ya. Nah ini fungsinya motion sebagai salah satu media channel ya, luar biasa. Nah, betul Mas. Oh aku mau nanya dong, sekalian tanya jawab Mbak Mila ya. Siap. Tadi ada satu program namanya Cuan, itu keren banget, memberikan literasi mengenai finansial yang cukup baik kan anak muda. Nah, selain literasi finansial, ada lagi nggak sih program yang dilakukan Motion gitu ya, yang mempersiapkan anak muda ini, dia lebih siap dalam dunia kerja, atau dia lebih siap dalam memulai usaha, bisnis, dan lain-lain? Silakan, Mbak. Mas Not apa aku nih Mas Not? Mungkin saya wakilkan dulu, Om Budi. Ya, jadi cukup jelas ya suara saya ya. Oke, jadi di balik pemilihan kata cuan itu, saya tambahkan sedikit ya. Jadi cuan itu kan memang istilah yang sudah kita tahu lah ya sekian lama gitu. Tapi kemudian di beberapa tahun belakangan cuan ini jadi termin yang sering digunakan juga oleh anak muda. Nah, kemudian kami coba menggunakan itu, tapi kemudian kami berikan pengertian juga yang positif, maksudnya lebih bukan cuan nggak positif gitu ya, tapi pengertian cuannya kami kasih pengertian yang lebih luas gitu ya. Jadi cuan yang di Motion itu cari untung bareng teman. So di dalam situ itu kami tidak hanya terbatas bicara soal literasi keuangan atau investasi yang bisa jadi proyeksi untuk anak muda ya, karena salah satu yang jadi challenge menurut saya buat peran media ke depan adalah bagaimana kita memutus rantai sandwich generation ya, sehingga nanti generasi ke depan itu udah nggak tanggung jawab lagi sama kebutuhan dari orang tuanya. So literasi keuangan, investasi, di dalam cuan cari untung bareng teman itu juga kami ngebahas soal bisnis-bisnis, karir juga gitu. Kalau tadi sempat Mbak Mila mention di presentasi juga, jadi dari obrolan atau talk show di cuan itu nanti ada bagian-bagian best cut, potongan-potongan menarik yang kami ambil salah satunya jadi insertion yang kami sebut sabi atau saran bisnis gitu. Itu yang satu. Ada juga yang bistro, kami potong dari potongan itu business story. Jadi kan biasanya dalam sebuah interaksi obrolan dengan narasumber di Motion Cuan itu secara rundown kami sudah siapkan, oh ini konten-konten yang menarik soal bisnisnya apa ya, yang bisa jadi bahan pelajaran buat audiens gitu ya. Kemudian juga nggak berhenti di situ, tapi kami juga sebarkan itu ulang dalam bentuk insertion di on air, dan kami bikin materi-materi untuk di sosial medianya, dan definitely the whole interaction atau talk show-nya juga bisa dicek di YouTube kami. So balik lagi, cuan ini kami coba desain sehingga dia bisa memayungi kebutuhan-kebutuhan atas kebutuhan-kebutuhan dari target market kami yang memang pastinya butuh soal literasi keuangan, butuh informasi soal bisnis yang menarik, butuh soal perkembangan karirnya, butuh soal kalau ada plan dia harus punya rencana investasi juga yang sesuai dengan kebutuhan dia. Kira-kira gitu Om Budi. Semoga menjawab. Iya, jelas banget.
Ya, Mbak Andi dan teman-teman Brand silakan yang mau interaksi. Kalau boleh aku izin menambahkan sedikit nih Mas Budi. Oh, boleh Mbak Sylvia, silakan. Ya, jadi mungkin selain dari kalau anak-anak muda ini kan sebenarnya kebutuhannya itu ternyata tuh bukan cuma soal pekerjaan atau soal bisnis nih Mas Budi. Jadi ada juga terkait dengan pendidikan mereka. Ada yang mereka concern untuk misalnya melanjutkan pendidikan ke secara bachelor degree ya, misalnya S1 ataupun misalnya yang pasca sarjana gitu ya, S2. Nah, makanya ada juga program Temu Teman Motion yang mayungin juga nih untuk kebutuhan itu. Misalnya kita dari webinar dari Temu Teman Motion, jadi di sana ada edukasi-edukasi yang juga mengarahkan millennials itu yang memang menjadi target audiens kita untuk memilih jalan karirnya bukan hanya dari segi bisnis ataupun untuk jadi entrepreneur begitu ya, tapi juga misalnya secara berkarir dan juga secara pendidikannya gitu loh Mas. Oke, Mbak Sylvia, clear banget. Siap. Ya, tadi Om Anton sempat bahas sekilas tentang sandwich generation ya. Sebentar lagi tantangan kita adalah strawberry generation. Nah, Hani silakan. Nanti ada strawberry, ada blueberry, ada blackberry. Tadi ngobrol soal on air karena salah satu yang masih jadikan hitungan planning klien adalah on air. Jadi Mbak Mila kan bicara tentang quiz. Sejauh ini quiz yang berjalan di Radio Motion itu mekanismenya seperti apa sih yang pesertanya banyak. Karena kan ada misalnya kuisnya bentuknya cuma jawab pertanyaan combine antara on air dengan digital. Apakah seperti itu yang nanti disukain sama pendengar Motion atau cuma pertanyaan by phone mereka harus telepon atau gimana? Oke, mungkin saya coba. Saya belum masuk waktu itu kayaknya. Jadi paling mungkin selama ini by WhatsApp ya Mas Not? Betul apa tidak? Iya betul, jadi kombinasi Mbak, dalam arti gini, biasanya ya pendengar tahu lah ya, atau audiens secara umum ya, menurut saya sama di semua segmen, hubungannya antara banyak interaksi dengan gimmick yang ditawarkan itu pasti berpengaruh gitu ya. Gitu. Ya, tapi secara umum kami kan setiap hari selalu melakukan interaksi ya, dan tidak setiap hari kami menyediakan hadiah tanda kutip gitu ya. Jadi kayak topik gitu itu memang biasanya kalau kombinasi yang paling mantep gitu ya menurut saya adalah ketika topik atau konten yang kita minta respon dari pendengar itu benar-benar relate dengan dia, kemudian gimmicknya juga bisa sebagai complementary yang kuat gitu, sehingga responnya pasti tinggi itu kalau gitu. Tapi ya itu kan juga tantangan ya yang kita perlu temukan, terutama terhadap campaign brand-brand misalkan yang kita mau coba jalankan. Tapi secara umum memang kalau interaksi kami bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan DM di Instagram juga, atau komen seperti yang tadi komen di Instagram maksudnya, seperti yang tadi Mbak Mila present. Jadi tergantung kegiatannya atau aktivitinya apa yang kita mau coba jalankan di situ. Gitu kira-kira Mbak. Oke. Kalau dari pengalaman yang udah yang paling banyak responnya itu kuisnya, boleh mention Om Anton, apa kuis yang udah pernah jalan dulu dan responnya gimana? Oke. Kalau secara brand ada beberapa ya, tapi yang saya paling ingat adalah activity-nya Mbak Ani gitu, dalam arti gini, yang paling banyak itu biasanya yang langsung komen di Instagram gitu ya, dan direction-nya tidak terlalu tidak terlalu kompleks gitu ya. Jadi lebih misalkan dilempar pertanyaan dalam di Instagram feed kami,
ya dalam bentuk gambar, apakah itu nanti dia harus milih jawaban yang benar dari feed itu gitu ya. Kemudian dijawab di komen langsung. Nah, kami juga pernah di ulang tahun lalu kami bikin teka-teki silang kombinasi antara on air dan social media. Itu juga cukup baik ya, karena selain intriguing untuk pendengar kan kami sebutin bahwa oke, ini 7 mendatar yang udah ketemu huruf di kedua dan ketiga, guidance-nya atau pertanyaannya seperti ini, jawabannya apa. Nah itu juga cukup menantang saya rasa ya. Jadi gampang-gampang susah gitu ya buat pendengar, itu juga salah satu keywords yang menurut saya bisa dipertimbangkan. Sementara jujur ada juga yang pernah kami jalankan yang menurut saya challenge-nya lebih besar, bukan berarti tidak bisa dijalankan ya. Itu biasanya yang membutuhkan informasi lebih. Jadi misalkan kayak kalau mau ikutan kuis ini, hadiahnya misalkan e-money 500.000 maka atau 300.000, maka pendengar harus foto bukti pembelian produk gitu ya, atau foto dengan produk. Nah biasanya yang melibatkan kebutuhan lebih itu responnya juga agak berkurang biasanya. Kira-kira gitu Mbak. Kalau nyambung lagi ya. Ya emang kalau kuis itu karena interaktif jadi pasti perlu tantangan, dalam artian klien kan pengen entries-nya banyak gitu ya, tapi kalau mekanismenya semakin sulit kan juga akan mengurangi peserta yang ikut biasanya gitu ya. Menyangkut ke soal kuis, misalnya gini, kalau misalnya ada sebuah e-commerce, pasti kan pendengarnya Motion rata-rata suka belanja online juga kan ya. Ya. Nah, kalau misalnya ada e-commerce, terus dia mengajak pendengar e-commerce untuk visit ke e-commerce tersebut gitu ya, pendengar Motion visit, terus nanti mereka juga ke WA atau ke Instagramnya Motion. Kalau misalnya mekanismenya seperti itu, kira-kira entries-nya akan berapa banyak per hari? Saya rasa ini saya anggap si e-commerce-nya namanya sudah atau brandnya sudah banyak digunakan ya Mbak oleh pendengar kami ya. Beda ketika e-commerce-nya baru gitu ya, karena kan mereka harus download dulu gitu ya Mbak ya. Gitu. Ini asumsinya proses download sudah kita lewati, audiens sudah banyak pakai. Kemudian direction-nya saya misalkan pertanyaan di on air atau Instagram yang jawabannya hanya bisa ditemukan di dalam aplikasi e-commerce tersebut gitu ya, dengan gimmick hadiah. Saya selalu menyarankan yang paling gampang sekarang, yang sangat liquid gitu ya untuk bisa dan menarik untuk audiens adalah uang digital gitu ya. Dalam sehari kalau nggak terlalu ribet kuisnya, saya bicara di range antara 30 sampai 40 bisa per hari ya. Entries per hari jadi berkisar di 40-an ya. Ya. Ya mudah-mudahan sih bisa lebih ya. Saya itu masih angka yang nggak terlalu optimis gitu. Makanya tergantung nannanti gimmicknya apa gitu ya, directionnya jangan ribet-ribet gitulah, tahu lah Mbak gitu. Oke. Itu pertanyaan dari saya, Mas Budi. Silakan kalau teman-teman yang lain. Saya terusin obrolan Mbak Hani tadi. Kalau dengan mekanisme yang mudah, dikasih pertanyaan, di drive ke aplikasi maupun ke websitenya si e-commerce tersebut, 30 sampai 40 itu dengan asumsi hadiah value-nya berapa? Kalau saya hadiah value-nya, kami sih rasa minimal di digital uang itu 200.000. 200.000 ya? Iya betul, dan jangan satu orang ya yang menang di hari itu ya. Gitu. Oh jadi sehari ada misalkan 2 orang, 3 orang gitu ya? Yes betul. Jadi probabilitas mereka untuk ikutan juga
lebih tinggi. Yes, ya tau lah ya, kita kan juga sebagai audiens media gitu ya. Kalau wah hadiahnya gede gitu, tapi yang menang satu, ya kita juga udah ciut duluan gitu. Kemungkinannya kecil. Kemungkinannya kecil gitu. Jadi probabilitas, jumlah hadiah, cara ikutannya gitu. Kemudian opportunity, misalkan nih kalau yang dia termasuk, misalkan saya ikutan termasuk yang 30 di hari Senin. Tapi kemudian saya berkesempatan untuk diundi di hari Selasa atau hari Kamisnya. Nah itu juga kan probabilitasnya makin besar ya gitu. Jadi bisa jadi pertimbangan. Gitu kan. Kalau saya lihat yang penting kan attention audience ke program ini gitu kan. Ya, itu yang juga harus dipertimbangkan. Nah, kalau dengan syarat yang lebih complicated lagi, misalnya si audiens ini dia harus belanja di e-commerce itu, kemudian dia harus post belanjaannya via sosial media, itu kira-kira berapa respon per harinya yang bisa di? Oke. Let's say dengan hadiah 500.000 sampai 1 juta misalnya. Oke. Nah betul. Yang pertama gimmicknya pasti harus dinaikin, betul ya, gitu supaya effortnya lebih. Kalau sampai ke sana dengan asumsi belanjanya yang juga secara harga tidak terlalu tinggi, saya mungkin bicara di sepertiganya dulu deh Om Budi. Oh, berarti let's say 15-an gitu ya? 10 sampai 15 ya, per hari? 10 gitulah gitu ya. Oh, oke. Kalau nggak ada batasan minimum belanja gimana Mas? Nah, kan e-commerce misalkan dia cuma beli casing harga 15.000 free ongkir gitu. Itu menarik tuh, bisa lebih besar tuh. Jadi nggak ada batasan minimum belanjanya. Iya, itu menarik tuh. Bisa jadi opportunity lebih besar karena kita juga tahu ya gimana kegatelan jempol kita untuk belanja di online. Jadi ya itu kan opportunity lebih besar lagi untuk orang ikutan. Oke. Nah, kalau dengan kondisi lebih mudah kayak tadi tuh nggak ada batasan minimum, kira-kira entries-nya berapa sehari, Mas? Let's say kuisnya jalan seminggu. Jalan seminggu ya? Ya. Nah, kalau saya sih lebih usul kita in total seminggu. Oke. Jadi, saya misalkan kita Senin sampai Kamis itu isinya promo. Oh, oke. Gitu ya. Promo aja kita kencengin sehari minimal 8 kali gitu. Di on air, di sosmed juga kita kencengin. Kemudian jadi orang keep submitting gitu. Keep submitting. So at the end of period, misalkan di hari Jumat kita akan umumkan pemenang di pagi 5 orang gitu, misalkan di sore 5 orang gitu. So harusnya sih bisa di angka cukup optimis di angka 100 sih saya berani. 100 per minggu ya? Yes. Ya. Dengan frekuensi exposure 8 kali per hari, saya rasa Mbak Mila nanti senang tuh. Anton bisa aja. Kita yang mesti jelasin ke klien, Mas kenapa harus 8 kali? Tapi kan kita bisa bicara bulk deal ya. 100-nya Mas. 100 loh, Mas Anton berani loh. 100 mana ada, radio lain nggak ada. Ayo. Oke. Sip. Nah, aku tertarik sama ini tadi. Motion kan melakukan siaran secara relay juga di beberapa kota ya. Kalau ada beberapa kota kan namanya sudah pakai Motion ya. Ya, betul. Tapi tadi ada 2 kota kalau nggak salah yang namanya masih tetap menggunakan radio lokal. Betul. Ada 3 Mas. Ada Kalimaya Malang, kemudian DB Cirebon, sama Raka Bandung. Oke. Kenapa kami pertahankan? Karena nama aslinya lebih nempel di daerah Mas. Sih. Di daerah itu. Ya. Dari pihak Telkom silakan jelasin. Brandnya kalau misalnya untuk 3 kota itu memang sudah lebih kuat di sana sih Mas. Jadi memang dari aset brandnya sendiri mereka lebih valuable kalau misalnya masih memakai brand lokal gitu. Oke. Nah, mekanisme siaran relaynya gimana? Nggak ada station ID berarti dong?
atau gimana? Oke, Ketika pakai Biasanya, station ID misalkan motion gitu kan, berarti nanti kan ini gue dengerin radio apa ya, motion atau Kalimaya atau iya, betul. Jadi gini, gimana? saya coba tambahkan. Kalau yang fix pasti setiap hari ada merilai dari Motion Jakarta itu ada 5 kota, Om Budi. Oke. Kota Bangka, dari Jakarta, kemudian ke Bangka, Banjarbaru, Manado, dan Malang. Itu yang sudah fix. Kemudian yang 2 DB dan Raka ini secara campaign itu ada beberapa program yang kami jalankan bareng. Saya misalkan ada sebuah talk show yang harus mereka relay ya. Nah itu penyebutannya kita nggak nyebut teman motion lagi, kita nggak nyebut frekuensi lagi, tapi secara informasi kami informasikan bahwa program ini yang sedang kamu dengar ini direlay di sekian kota ini. Gitu. Oh, I see. Iya. Oke. Jadi tidak mengorbankan di kota tersebut juga gitu. Iya.